Iya, waalaikumsalam. Oh Eh, iya, permisi, permisi Bu, apa Ibu tadi memanggil saya Bu? iya bener Tia. Ibu tuh pengen ngobrol sebenarnya, tapi agak sedikit lama dengan Tia. Nggak apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya ini kami sedang istirahat, ada waktu kurang lebih 15 menit Ibu. Oke, boleh Ibu bertanya. Akhir-akhir ini Ibu sering memperhatikan Tia. Tia itu sering melamun loh nak di kelas. Apa ada masalah yang sedang Tia pikirkan? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus dalam belajar. Karena saya memikirkan kenapa ya Ibu guru matematika saya menyindir saya kalau sedang mengajar di kelas. Jadi saya kurang nyaman, Ibu. Oh, seperti itu. Menyindir. Coba Tia cerita yang lebih jelas sampai kok Tia bisa berpikiran seperti itu. Iya, Bu. Jadi gini, kalau di kelas, beliau selalu berbicara pada teman-teman sekelas sambil matanya tertuju pada saya gitu, Bu. Bilangnya seperti ini. Kalau matematika itu sangat penting untuk melatih keterampilan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk mengerjakan soal. Eh, jadi kalau yang tidak ikut les matematika akan rugi karena tidak kurang memahami dalam mengerjakan soal dan juga mungkin kemampuan matematikanya juga kurang baik. Begitu kata ibu itu, Bu. Jadi gimana? Oh, oh lalu bagaimana menurut pendapat Tia? Sebenarnya sih benar sih Bu yang dikatakan Ibu itu, bahwasanya memang eh, ikut les privat matematika itu penting buat saya terutama untuk meningkatkan kemampuan saya yang memang kurang Ibu. Lalu kenapa Tia tidak datang pada les tersebut? Iya Bu, soalnya saya merasa datang pun tidak ada gunanya. Soalnya Ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya Bu. Mungkin ibu itu nggak suka sama saya ya, Bu, ya? Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini sebenarnya bertujuan untuk apa? Pengennya, Bu, setelah saya berdiskusi dengan ibu ini, saya punya solusi bagaimana saya bisa mengikuti pembelajaran matematika dan tentu nilai saya akan lebih baik, Bu, dari sekarang. Tapi saya belum tahu, Bu, caranya bagaimana. Nah, kalau seperti itu, coba Tia ceritakan apa saja yang membuat hambatan Tia itu untuk tidak bisa datang untuk datang ke les matematikanya. Hmm, Ini Bu, saya itu sebelum les diadakan sore mulai jam 2.30 sampai jam 15.30. Sedangkan saya pada jam tersebut di hari itu ada les vokal Ibu. Karena saya mau ikut lomba, jadi harus latihannya lebih intens. Gimana ya Bu ya? Lalu, menurut Tia pribadi, apa yang menjadi prioritas utama dalam hal ini? Apakah les matematika Tia atau les vokal? Hmm, Ya dua-duanya ya Bu, karena matematika ya pembelajaran yang penting. Kemudian les vokal saya memang butuh untuk mengikuti lomba dalam waktu dekat ini. Eh, jadi saya mungkin harus bisa membagi waktu ya Bu ya untuk semua kegiatan itu supaya tidak bentrok. Karena saya terus terang saja Bu belum bisa membagi waktunya sekarang ini. Oke, coba kalau Tia ini perhatikan menurut Tia bagaimana untuk Tia pribadi untuk mengatasinya. Hmm, Mungkin yang pertama saya bisa bicara dengan ibu les vokal saya ya Bu ya untuk mengganti waktu karena itu kan saya sendiri berkaitan dengan saya sendiri supaya bisa diundur tidak bertabrakan dengan les matematika saya. Misalnya di hari libur saja kali ya Bu ya les vokalnya jadi saya bisa ikut
les matematika, dan mudah-mudahan saya bisa memperoleh nilai terbaik juga. Oke, that's good idea ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Tia lakukan setelah berdiskusi dengan Ibu saat ini? Iya Bu, saya akan yang pertama saya ingin menemui ibu itu untuk segera membicarakan jadwal les vokal saya. Selanjutnya saya akan berusaha supaya saya bisa mengikuti les bahasa Inggris, les matematika yang telah dijadwalkan oleh ibu guru bahasa Inggris saya di sekolah, Ibu. Ya, matematika ya, oke, Iya. bagus. Jadi gini, sebenarnya memang harus seperti itu. Kita harus pintar memanage waktu dan juga Tia juga harus bertanggung jawab atas situasi yang sedang dihadapi. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak kamu mampu dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les tersebut, insya Allah guru tersebut pasti akan mengerti dan akan membuat jadwal ulang supaya dia mau istilahnya itu bisa mengikuti kedua-duanya. Baik Ibu, terima kasih arahannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa ikut belajar matematika dengan baik dan juga memperoleh hasil yang baik. Iya, Terima kasih sama-sama. Ibu. Tetap semangat ya. Iya Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu, mau menemui Ibu guru matematika untuk sekalian membicarakan solusi yang sudah saya dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Iya, Tia, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Novi dan Bu Kristia. Berikutnya saya sebagai pengamat menyampaikan, jadi komponen Tirtanya sudah nampak ya dengan sangat jelas, dimulai dari pembukaan yang mengalir gitu ya, mengalir dan memang luar biasa menurut saya gitu ya. Pembicaraan bagaimana murid kepada gurunya yang akrab gitu. Kemudian tujuan coachingnya juga muncul walaupun tidak di awal gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya, tidak terpikir sebelumnya gitu kan, bahwa tidak harus diawali tujuan dulu gitu kan. Biarlah ngobrol tapi tetap ada komponen-komponen Tirtanya. Kemudian identifikasi juga sudah sangat tampak potensi, masalah, dan peluang penyelesaiannya, termasuk juga rencana berupa rencana tindakan solusi yang didiskusikan, ditawarkan oleh murid, kemudian guru memperjelasnya, dan terakhir adalah tanggung jawab juga sudah jelas terkait dengan komitmen untuk melaksanakan. Barangkali itu dari saya sebagai pengamat. Sekali lagi terima kasih. Mulai ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, Ibu apakah ada waktu? Saya sebenarnya pengen ngobrol tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Insya Allah bisa, kebetulan Ibu juga tidak ada kegiatan, ini jam keempat. Apa yang ingin Rina diskusikan dengan Ibu? Gini Bu, saya diikutkan lomba pidato dalam bahasa Inggris, tapi saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Saya gimana ya Bu, kurang pede gitu, kurang percaya diri. Itu ya. Terus apa yang Rina harapkan dari pertemuan kita hari ini? Misal gimana ya Bu, solusinya istilahnya itu Rina tuh pengen meningkatkan rasa percaya diri Rina dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Ibu melihat Rina itu punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik selama ini. Terus
bagaimana cara Rina selama ini mengasah kemampuan conversation Rina? Biasanya Rina itu yang pertama itu Rina sering mendengarkan lagu bahasa Inggris, kemudian sering dari lagu tersebut sambil dengar lagu, biasanya listening juga istilahnya juga ikut mengucapkan seperti itu, Bu. Wah, usaha yang baik sekali Rina. Selain mendengarkan lagu, kemudian mengikutinya, apalagi yang Rina lakukan dalam melatih percakapan atau berpidato dalam bahasa Inggris? Biasanya selain itu saya suka berlatih bicara, kemudian saya rekam, Bu. Kemudian saya berikan kepada ibu, keluarga di rumah, ibu, kepada kakak, kemudian minta didengarkan dengan mereka, dan istilahnya setelah mereka dengar, saya itu selalu minta umpan balik gitu loh, Bu. Nah, Rina sudah punya cara belajar yang baik dalam belajar bahasa Inggris. Memang yang Ibu lihat Rina itu sangat berbakat dalam berbahasa Inggris. Nah, Rina, jadi rencana ke depan untuk persiapan mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris, apa saja Rina yang sudah dipersiapkan? Mungkin yang Rina akan lakukan seperti berlatih secara rutin, yaitu dengan teratur gitu, Bu, dan minta bimbingan, Bu, dengan guru bahasa Inggris. Sepertinya seperti itu, Bu. Ya. Rutin berlatih, minta bimbingan. Dari sekian rencana Rina yang sudah Rina ungkapkan tadi, yang sudah Rina paparkan ke Ibu, mana menurut Rina yang paling potensi untuk mengatasi masalah Rina? Sepertinya yang sering Rina lakukan adalah latihan berpidato di depan orang lain, Bu, biar percaya dirinya lebih lagi. Wah, komitmen yang bagus sekali ya, latihan pidato di depan orang. Ya. Kalau menurut Rina, siapa dan apa yang dapat membantu Rina dalam menjaga komitmen Rina untuk latihan? Sepertinya kakak saya, Bu, karena kebetulan beliau juga fasih berbahasa Inggris. Jadi menurut saya yang bisa menjadi ini itu kakak. Alhamdulillah ya, jadi Rina sangat terbantu dengan keberadaan kakaknya yang fasih berbahasa Inggris. Baik Rina, ide yang bagus, semoga berhasil dan mendapatkan yang terbaik. Ya, tetap semangat untuk berlatih dan jangan patah semangat. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi masuk ke kelas dulu ya, Bu. Ya, sama-sama Rina, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Budi. Boleh Rina masuk? Waalaikumsalam, silahkan Rina. Ada yang bisa Bapak bantu, Rina? Bapak ada jam nggak? Saya mau curhat. Saya lihat dulu ya sebentar. Ya, untuk 1:45 menit ini 1 jam Bapak ada waktu ya, silahkan kalau ada yang dikeluhkan tentang apa. Rina ada masalah sedikit ya Pak. Kan Rina ini kan ditunjuk ikut lomba berpidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten mewakili sekolah kita kan Pak. Pertamanya mewakili sekolah kita kan Rina menang kan ya Pak ya, juara 1. Nah ini tingkat kabupaten jujur saja Rina kurang percaya diri Pak. Apa bisa Rina ikut lomba ini? Baik ya, jadi sebelum kita masuk ke permasalahannya, Bapak harap ini curhat bukan curhat-curhat saja ya, tapi bisa diambil pelajaran dan kita menemukan solusinya. Ya, jadi tujuan kita coaching ini, apa yang kamu harapkan dari setelah kamu menceritakan masalah itu ke Bapak? Apa yang kamu harapkan? Saya harapkan sih ada solusi Pak, agar nantinya saya bisa lebih percaya diri lagi dalam ikut lomba pidato berbahasa Inggris ini Pak. Baik, artinya kita sepakat ya bahwa kita
mendiskusikan solusi. Sekarang Bapak tanya dulu, sebelumnya Rina pernah mengikuti lomba-lomba bahasa Inggris atau kompetisi atau apa yang bertema bahasa Inggris begitu tidak? Pernah, belum? Sudah ikut Pak, sudah sering ikut kan. Kemarin kan bulan kemarin Rina menang yang tingkat sekolah tingkat kota Pak, mewakili sekolah kita. Iya, luar biasa itu. Iya, sehingga sekarang karena Rina menang, makanya sekarang Rina ditunjuk lagi untuk tingkat kabupaten ini mewakili kabupaten kita ke tingkat provinsi. Itu nanti katanya kalau misalnya Rina menang bisa ke tingkat provinsi atau nasional Pak. Cuman yang menjadi masalah sekarang Rina itu nggak percaya diri Pak, karena musuh-musuh Rina pasti lebih hebat dari Rina. Oh begitu. Kemudian kalau di kelas, ketika Rina belajar bahasa Inggris, menemukan kesulitan tidak belajar bahasa Inggris itu? Enggak, karena bahasa Inggris ini kan salah satu favorit Rina ya, karena kan Rina ini kan orangnya memang hobi bicara ya Pak ya, dan juga di kelas itu termasuk anak yang suka bicara dalam bahasa Inggris kalau dalam pelajaran bahasa Inggris Pak. Baik, luar biasa berarti ya. Lalu kira-kira hal apa yang membuat Rina tuh ragu-ragu begitu kan untuk mengikuti lomba ini? Rina tuh merasa kosakata Rina itu belum banyak Pak, karena kalau misalnya ngobrol sama teman-teman di sekolah ya Pak ya, itu mereka nggak nyambung Pak dengan apa yang Rina katakan kalau Rina lagi ingin berlatih dalam bahasa Inggris. Jadi kayak ngomong sendiri itu Pak. Nah, Rina tuh pengennya Pak kalau ada yang teman bicara tuh yang memang native speaker gitu Pak ya. Jadi kan Rina agak lebih terpacu gitu. Baik ya. Jadi dari yang Bapak lihat, kayaknya kamu ini kan sudah pernah ikut lomba-lomba, ya. Kemudian di kelas juga tidak ada kendala yang berarti, begitu kan? Artinya mungkin di sini kayak sepertinya masalah personal dan keyakinan diri saja, begitu kan? Iya. Jadi itu sepertinya yang harus jadi fokus perhatian kita, gitu kan? Iya. Jadi dari apa yang kamu sampaikan, kira-kira ke depan apa yang ingin kamu lakukan supaya mengatasi hal tersebut? Apa yang kamu lakukan? Kedepannya Rina pengen belajar lebih giat lagi, karena kalau sekarang kan Rina tuh belajar mengandalkan teman di kelas. Nah, sekarang Rina pengennya belajarnya lewat YouTube Pak. Jadi nanti Rina nonton atau Rina lihat kan percakapan dalam bahasa Inggris, nanti Rina ulang-ulang sendiri di rumah. Lalu nantinya kepengenannya Rina tuh kalau bisa ya Pak, ada guru gitu yang menjadi mentor Rina. Selama ini kan Rina belajar sendiri Pak. Betul Jadi ya. nggak tahu apa Rina udah bagus apa belum. Tidak ada yang evaluasi begitu ya. Baik. Iya, Pak. Dari rencana-rencana yang kamu buat tadi, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu gitu di sekitar rumah atau keluarga gitu yang bisa sebagai evaluator? Kalau di rumah kan orang tua Rina itu sibuk ya Pak bekerja. Tapi kalau bibi Rina ada Pak yang guru bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya bagus Pak, karena dia memang ngajar di sekolah internasional. Oh, bagus. Berarti nanti bisa nggak ya bibi itu diminta tolong begitu, atau tidak perlu lama-lama, mungkin kan sehari sekali misalnya, sore misalnya, bisa tidak bibinya dimintai tolong? Mungkin bisa ya Pak ya, nanti saya coba telepon dulu, karena bibi juga kan banyak kesibukan ya Pak, tapi mungkin kalau seminggu sekali mungkin bisa Pak. Seminggu sekali. Itu lombanya masih bulan depan kan ya? Iya, masih bulan depan Pak. Oke, kira-kira
rencanamu berapa lama belajar di YouTube itu? Mau supaya meningkatkan performance kamu itu? Rencana saya itu malam ini sudah saya mau belajar, Pak. Jadi rencana saya setidaknya 1 jam 1 hari saya belajar, Pak. 1 jam Karena 1 hari. ya, karena ini saya kan bawa nama kabupaten ya, Pak. Kalau Iya. misalnya saya tidak berkomitmen, nanti kabupaten kita kalah, Pak. Nah, betul ya. Baik, jadi dari yang sudah kita diskusikan artinya rencananya sudah punya gitu kan, yang membantu sudah ada, rentang waktunya juga sudah terencana. Nah, sekarang tinggal melaksanakannya. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Rina untuk melaksanakan itu? Sanggup atau tidak? Sanggup, Pak. Komitmen saya sanggup untuk 1 bulan ini berlatih nanti bersama bibi saya, dan juga saya akan berlatih secara mandiri, Pak. Berlatih secara mandiri setiap hari dan berlatih dengan bibi saya itu seminggu sekali. Baik ya. Ya, artinya kamu sudah punya tekad, punya komitmen untuk melaksanakan rencanamu, tinggal diatur eksekusinya ya. Ya, semoga lancar ya. Nanti kalau ada kendala, boleh nantilah dalam pelaksanaan atau dalam menjalankan rencana Rina ada kesulitan, hubungi Bapak gitu ya, untuk kita diskusi solusi lebih lanjut ya. Semangat Rina ya. Oke, Pak. Minta doanya ya, Pak. Oke, selalu doa Bapak untuk Rina ya, semoga juara dan mengharumkan nama sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan kembali ke kelas ya, Bapak juga mau mengajar ini. Oke, siap Bapak. Baik, terima kasih. Tadi Pak Budi sebagai coach dan Bu Martina sebagai coach di sini ya pada kasus 1. Ini yang pertama yang saya akan komentari dari alur tirtanya itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga untuk kasus meskipun berulang tetapi improvisasinya luar biasa, sangat bagus Pak Budi dan Bu Martina. Yang pertama yaitu adalah di alur yang pertama ya, tujuan. Untuk tujuan di awal mungkin sudah diperjelas, rencana pertemuan itu sudah diceritakan dari coachnya sendiri, kemudian dipertegas lagi di tujuan akhir oleh coachnya. Itu untuk tujuan. Kemudian untuk identifikasi masalah, tadi coach ini sebagai Pak Budi itu sudah menggali istilahnya itu potensi yang dimiliki coachnya, bagaimana menang lomba, kemudian istilahnya pengalaman-pengalaman yang dia telah ikuti itu sudah nampak, kemudian menanyakan hambatan yang coach alami, dan juga sudah memberikan di sini solusi di mana istilahnya itu bagaimana secara personal ya istilahnya itu yang dialami hambatannya itu adalah sebenarnya bukan dari masalah dari luar tapi dari siswanya sendiri, dari Rinanya sendiri. Kemudian untuk rencana aksi di sini coach itu sudah baik, istilahnya itu bertanya bagaimana istilahnya itu strateginya, istilahnya itu alurnya rencananya bagaimana. Namun di sini yang saya perlu garis bawahi adalah mungkin dari sekian banyak potensi yang digali tetapi tidak diceritakan bagaimana istilahnya itu prioritas yang mana yang lebih diutamakan, kemampuannya yang mana yang lebih ditampakkan seperti itu. Dan terakhir untuk tanggung jawab ditanya itu semuanya sudah nampak, mulai dari ditanyakan siapa yang dapat membantu, tadi dijelaskan di situ adalah bibinya dari si Rina, kemudian rencana aksinya sudah ditanyakan dan istilahnya itu tindak lanjutnya juga sudah dipertegas di situ. Dan untuk dia bertanya ya sudah berjalan itu saja. Terima kasih Pak Budi.